Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala DPSDM Jawa Barat untuk bisa sharing ya. Saya Iya, Pak. mungkin nanti akan sedikit ceritalah beberapa hal terkait dengan kebijakan kita juga khususnya untuk uh, pengembangan karir. Saya menyebutnya itu transformasi pengembangan karir. Jadi yang ditransformasi itu sistem pengembangan karirnya. Jadi jangan kita bicara penghapusan, jangan kita bicara pengalihan, orang jadi galau. Ya, tapi kita bicara mentransformasi sistem karir dari JA ke JF. Jadi yang ditransformasi pada prinsipnya adalah sistem karirnya. Ya, saya izin Bu Rita untuk mungkin share ya, untuk sharing di beberapa slide saya kaitan dengan nanti 3 hal barangkali yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu adalah kaitan dengan tata kelola jabatan fungsional kita. Tadi betul Bu Rita bahwa kita udah beda nih pola pikir kita nih. Jadi kalau kita lihat dari beberapa presiden di dalam pidatonya nggak ada tuh yang menyinggung tentang jabatan fungsional. Tapi ketika Pak Jokowi pidato di DPR, dia menyampaikan bahwa ini harus beralih bahwa jabatan fungsional ini menjadi bagian penting yang berbasis pada keahlian-keahlian. Ya. Yang kedua adalah yang sedang tren saat ini, itu transformasi pengembangan karir. Makanya saya menyebutnya transformasi pengembangan karir. Jadi biar nggak galau, ya, nggak gegana, nggak galau, gelisah, merana. Aduh, jangan deh ya. Transformasi ini dijamin oleh pemerintah. Transformasi ini dijamin oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan bahkan ini bagian dari program reformasi birokrasi. Tapi yang paling penting setelah kita tata kelolanya bagus, kita ada transformasi, ini bagaimana pengembangan kompetensi dan karirnya. Ya, termasuk nanti peran para pejabat fungsionalnya kira-kira seperti apa. Nah, ini juga penting. Jadi kita tidak hanya sekedar mengalihkan gitu ya, tidak hanya sekedar mentransformasi, tapi pasca pengalihan itu gimana nih gitu ya. Ini menjadi penting gitu ya. Karena memang kalau dari aspek tata kelola itu ini sejalan juga dengan 5 prioritas kerja untuk visi Indonesia Maju. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat bahwa concern dari pemerintahan kita, Pak Presiden itu ingin bahwa pembangunan SDM itu menjadi bagian dari sistem pemerintahan kita yang unggul. Makanya yang dibutuhkan itu adalah SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, termasuk menguasai iptek. Juga mengundang talenta-talenta global. Makanya di tempat saya khususnya kita sedang membangun talenta-talenta itu, salah satunya adalah berasal dari jabatan-jabatan fungsional. Ya, tadi Pak Diki sudah menyampaikan bagaimana kita ketika beralih ke jabatan fungsional, kita akan dapat keunggulan-keunggulan di sana. Ya, jadi artinya barangkali dengan adanya transformasi ini akan lebih memuliakan jabatan fungsional, bahwa mereka lah yang punya peran cukup signifikan di dalam tata kelola SDM kita. Ya. Nah, kemudian di dalam 5 prioritas kerja visi Indonesia Maju juga ada poin keempat, yaitu penyederhanaan birokrasi. Karena dengan adanya tadi level-level struktur yang berjenjang, ini PNS kita jadi disorientasi nih. Orientasinya bukan lagi kepada keahlian, tapi kepada struktur-struktur jabatan. Sehingga dengan struktur jabatan ini akan menghambat laju birokrasi kita karena tidak lagi ramping gitu ya. Tapi basisnya itu kepada struktur, sehingga daya saing kita jadi lemah gitu ya. Karena kalau di eselon 3-4 gitu orang ke sana kemudian nggak punya kompetensi tertentu pun orang bisa jadi eselon 3-4. Ya, karena dia masih punya bawahan, kemudian juga pekerjaannya bisa mungkin tidak selesai sekarang, bisa besok dan sebagainya. Ya, sehingga orang itu tidak spesialis ya, tidak spesialis. Jadi memang ketika dia beralih maka orang dituntut kepada keahlian-keahlian apa yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, ini barangkali penting Bapak Ibu sekalian supaya apa? Ini mandatori presiden yang tidak bisa kita hindari, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan hal ini. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari komposisi PNS kita, maka sebetulnya
Saat ini fungsional kita ada 243, tapi posisinya itu belum merata, khususnya bagi teman-teman daerah. Ya, karena teman-teman daerah itu dia ada undang-undang pemerintahan daerah, ada turunannya, kemudian juga ada jabatan-jabatan yang memang secara khusus ada di daerah, tapi belum terakomodir di dalam jabatan-jabatan fungsionalnya. Ya, sehingga di daerah itu pasti orientasinya itu orang ketika berkarir di jabatan-jabatan struktural. Ya, karena merasa tadi fungsionalnya paling ya fungsional yang sifatnya tadi ada guru, bidang kesehatan dan sebagainya. Tapi fungsional-fungsional lain misalnya dia di pemerintahan, ya kemudian di pelayanan, di perizinan kan belum ada yang pas gitu loh Pak Diki. Makanya wajar orientasinya tadi kepada struktural. Nah kemudian mereka masuk pun ya tadi ke jabatan-jabatan yang kesehatan misalnya atau di pendidikan atau didominasi oleh jabatan-jabatan pelaksana ya didominasi oleh jabatan-jabatan pelaksana sehingga komposisinya ini untuk fungsional yang 243 ini kelihatannya belum merata ya kelihatannya belum merata sehingga barangkali memang perlu perluasan untuk jabatan-jabatan fungsional. Kemudian yang jadi hambatan kita juga ke jabatan fungsional itu kita juga masih banyak pendidikan-pendidikan yang memang tadi di bawah syarat di jabatan-jabatan fungsional. Karena fungsional itu ada beberapa kualifikasi pendidikannya itu yang melekat ke jabatan ya melekat ke jabatan. Ya lain halnya dengan jabatan fungsional tadi yang kompetensinya itu melekat di diklat dan sebagainya. Jadi dia bisa ke sana dengan diklat itu dia cukup. Tapi misalnya jabatan-jabatan yang melekat dia nggak bisa didiklatkan, tapi harus kompetensinya melekat. Seperti misalnya di bidang kesehatan dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi jabatan, pelaksana itu ya memang jadinya lebih banyak ya. Nah ini barangkali juga yang harus kita transformasi. Makanya kemarin itu ada Permen PAN 42 2018 itu untuk mendorong adanya transformasi dari jabatan-jabatan pelaksana ke dalam jabatan-jabatan fungsional, ke dalam jabatan fungsional. Nah ini Bapak Ibu sekalian untuk JPT utama Madya memang relatif kecil karena memang bisa kita hitung ya baik di pusat maupun daerah yaitu kurang lebih ada 600-an jabatan ya. Jadi untuk JPT utama dan JPT Madya. Kemudian untuk JPT Pratama ya terbatas juga hanya 19 ribuan. Ya administrator ini akan berkurang. Ya administrator ini akan berkurang karena di pusat sendiri sudah 40 ribuan Pak Diki yang beralih ke jabatan-jabatan fungsional ya yang untuk posisi di pusat Pak. Nah saat ini kita sedang merambah untuk teman-teman daerah. Jadi artinya sekarang walaupun guru nih masih 1,4 tapi kan dia tidak merata. Kedua masih ratusan ribu guru dia bekerja di swasta dan menjadi pejabat struktural. Oleh sebab itu ini perlu penataan sehingga dengan jumlah itu bisa memenuhi kebutuhan. Nah oleh sebab itu kita harus rubah mindset kita nih. Jadi jangan lagi punya pemikiran bahwa tadi kita itu merekrut jabatan fungsional karena Menpan itu hanya membolehkan rekrut jabatan fungsional misalnya. Dia rekrut aja dulu padahal tidak sesuai dengan kebutuhannya. Setelah dapat formasi fungsional dipindahkanlah ke jabatan yang lain. Nah ini nggak boleh. Oleh sebab itu nih Bapak Ibu teman-teman sekalian ya pengangkatan itu betul-betul harus sesuai dengan formasi dan kebutuhannya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi problem kita juga adalah tunjangan jabatan yang masih ada disparitas di sini. Ya, jadi orang itu masuk ke jabatan itu karena bukan apa-apa, karena tunjangannya lebih besar misalnya. Bukan karena kebutuhan organisasinya. Oleh sebab itu organisasi itu harus bisa mengatur ini ya supaya orang tidak sembarangan. Yang ketiga adalah penempatan yang tidak sesuai dengan tugas fungsinya. Nah, ini akan menghambat karir dan juga akan menghambat kinerja organisasi. Karena misalnya dia auditor, ya, ditempatannya di kepegawaian, ya, di bagian organisasi dan sebagainya. Ya. Kemudian tata kelola kita juga nih, ya termasuk perlakuan JF yang dipandang seolah-olah dia bahkan ada kemarin saya dengan teman-teman Dagri, Pak kami itu kalau ke jabatan fungsional seolah-olah non job. Wah saya bilang ini gawat nih Pak Diki nih ya kalau di daerah ke fungsional dianggap non job gitu dia bukan jabatan gitu, waduh ini bahaya juga nih kalau dikembangkan padahal itu bagian dari sistem karir.
Nah, kemudian kalau kita ke fungsional, ya itu harus menjadi satu pilihan karir, konsisten dengan karir kita. Ya, tadi seperti Bu Rita itu yang saya kenal, ya Ya. beliau konsisten dengan jabatannya. Ya, Ya. jadi betul-betul fungsional itu ya jadi kebanggaan, jadi karir. Saya kalau mengibaratkan tuh Bu Rita seperti kita mencintai istri atau suami kan gitu ya. Siap, Pasti Pak. bukan alternatif tapi pilihan. Pilihan. Ya, kalau di alternatif istri saya mah sampai tahun 2024 aja lah, 2024 cari lagi yang lebih montok gitu ya. Karena alternatif ya. Makanya harus jadi pilihan. Pasti kalau pilihan cintanya akan berbeda. Ya, Pak. Ya, terhadap profesi itu. Nah, ini barangkali penting. Tapi yang lebih penting, ini para unit kerja yang membidangi pembinaan pengelolaan JF itu harus dilakukan secara optimal. Karena kalau di negara-negara maju, pejabat struktural itu melayani fungsional, kan gitu ya kurang lebih. Ya. Jadi rajanya itu para pejabat fungsionalnya. Ya, dia dilayani oleh para pejabat strukturalnya. Sehingga dengan demikian penghasilan rajanya pasti lebih tinggi daripada orang yang melayani, kan gitu. Amin, amin, Pak. Kalau kan berbanding terbalik. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya momentum saat ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, ini jadi momentum kita nih memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa untuk level presiden saja dia punya concern yang tinggi terhadap jabatan-jabatan fungsional. Harusnya ini jadi perhatian kita nih. Jadi kita jangan lagi tadi disorientasi. Tapi beda halnya ketika kita sedang di fungsional, kemudian ditugaskan ke dalam jabatan fungsional, ada jabatan struktural, kan kita beda lagi. Ya, berarti itu penghargaan terhadap struktural itu terhadap fungsional itu untuk dia bisa berkarir di jabatan struktural. Setelah itu dia akan kembali, ya, dia akan kembali ke jabatan fungsionalnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita betul-betul memberikan ruang ya kepada PNS-PNS kita untuk tadi bisa betul-betul membangun karir, dan ini juga bukan karena kita nggak ada jabatan lain kemudian kita ke fungsional. Itu rasanya akan berbeda. Oleh sebab itu, kemarin kita juga untuk penataan SDM kita melakukan penyesuaian secara nasional melalui Permenpan 42, tapi sadarnya itu Bu Rita baru terakhir. Di April 2021, Maret orang baru melihat, wah ini mau habis ya, padahal saya mau ke fungsional dan sebagainya. Karena nanti kita tidak lagi membuka pengangkatan jabatan itu melalui invasi. Jadi sudah berakhir selesai, kecuali bagi jabatan-jabatan yang baru. Yang kedua adalah konsistensi kita untuk pengangkatan pertama bagi adik-adik kita yang CPNS. Mereka itu kalau formasinya di analis kepegawaian, ya dia harus konsisten di sana. Karena itulah pilihan karirnya. Ya, jangan dipaksa untuk mengerjakan yang lain. Artinya dia nanti tidak fokus di dalam pekerjaannya. Kalau dia tidak fokus di pekerjaannya, maka dia tidak akan mendalami apa yang harus dia lakukan, termasuk kompetensinya. Ya. Nah, kemudian kita juga memberikan pilihan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, supaya Bapak Ibu bisa beralih ke jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini barangkali penting Bapak Ibu teman-teman sekalian, slot yang sudah kita siapkan. Kemudian untuk karir di jabatan-jabatan fungsional juga di dalam PP 17 itu kami sekarang mengangkat kedudukan dari jabatan fungsional. Kalau dulu itu hanya di bawah JPT Pratama loh. Kemarin ketika PP 17 saya masuk tuh mengusulkan supaya juga ada di bawah JPT Madya. Supaya apa? Supaya kelas jabatannya naik gitu loh Bu Rita. Ya. Supaya naik kelas jabatannya, supaya derajatnya naik gitulah. Jadi kalau dia posisinya sudah utama atau dia sudah madya, kita ada slot kok tuh di JPT Pratama atau JPT Madya kalau dia mau ditempatkan di situ, supaya akselerasi pekerjaan itu bisa cepat dan itu bisa memotong rantai birokrasi. Gitu. Jadi karena keahliannya. Tadi saya kebetulan diskusi dengan Pak Deputi yang baru, kebetulan beliau seorang yang punya pengalaman cukup banyak, ternyata juga langkah-langkahnya tadi luar biasa. Ya, apa yang harus dilakukan silakan bergerak rutin, tapi saya di sini harus membuat akselerasi, itulah kelebihannya, gitu ya. Jadi artinya kalau saya bekerja rutin, saya nggak ada apa-apa di Menpan, tapi saya harus
bekerja reform. Nah, itulah manfaat saya ada di sini. Nah, kurang-kurang lebih gitulah. Itu yang harus dilakukan juga oleh teman-teman fungsional. Jadi artinya kedudukannya kita angkat. Kenapa filosofinya kita angkat? Supaya kelasnya naik. Gitu ya. Jadi orang punya argumentasi ketika dia misalnya kelas jabatannya naik, otomatis penghasilannya pun akan naik juga. Nah, dengan demikian maka Pak Ibu sekalian, kalau di jabatan fungsional kita punya karir berdasarkan jenjang jabatan. Kalau di jabatan lain bukan jenjang jabatan, tapi pindah jabatan. Contoh misalnya, kalau saya di pelaksana, pelaksana itu saya penelaah, itu nggak akan naik jenjang jabatan saya. Saya kalau mau naik harus pindah jabatan. Tadinya penelaah, jadi analis, gitu loh Pak. Saya tadinya eselon 4, Kasubag, kalau pengen naik jabatan, itu harus pindah jabatan. Jadilah kabag, gitu loh. Tapi kalau Bu Rita tadi, analis kepegawaian ahli pertama, naik jenjang ke ahli muda. Namanya tetap analis kepegawaian, namanya tetap analis SDM aparatur, gitu loh. Naik ke ahli madya, tetap namanya analis SDM aparatur. Gitu ya, tetap namanya analis SDM aparatur. Tapi kalau saya jadi deputi, saya jabatannya ganti lagi, berarti udah pindah jabatannya, udah mutasi. Nah, itulah kelebihannya. Ya, jadi artinya dia tidak berganti-ganti jabatan, tapi dia yang naik itu adalah jenjang jabatannya. Nah, dengan jenjang jabatan itu otomatis orang diberikan juga kesempatan bekerja lebih lama. Tapi dari jenjang jabatan ini yang paling penting. Kenapa fungsional itu terbengkalai? Karena tadi penetapan jenjang itu tidak memperhatikan pertama resiko lingkungan. Ya, baik lingkungan kerja maupun lingkungan strategisnya. Kemudian resiko individunya. Ketiga, tingkat kesulitan. Orang ini tidak harus oleh utama, kok oleh madya juga cukup gitu ya. Terus dia butuh kompetensi yang berbeda dan beban kerja JF. Jadi kalau beban kerjanya tidak terpenuhi, ya nggak bisa. Jadi jangan punya pemikiran bahwa ketika di fungsional saya akan naik terus sampai jenjang ahli utama. Boleh nggak? Boleh. Tapi mempertimbangkan 5 faktor ini, gitu loh Bu Rita. Supaya kita profesional, tidak memaksakan seseorang di jabatan itu, tapi tidak ada tingkat kesulitan untuk jenjang ahli madya. Tidak ada kesulitan untuk jenjang ahli utama. Jadi kita betul-betul punya nilai di situ, ya, punya nilai. Nah, ini juga kelebihannya dari jabatan fungsional karena setiap jenjang itu punya tingkat kompetensi yang berbeda, maka ketika naik jabatan dia harus uji kompetensi. Ya, sebagai penjaminan bahwa orang itu layak di sana. Jadi kan ini harkatnya lebih hebat nih, gitu ya. Nah, itu berarti jadi hal yang penting. Tapi ini Bu Rita ya dan teman-teman semua, kami menghapuskan persyaratan uji kompetensi bagi CPNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional. Ya. Karena ini kontra dengan kebijakan kita sendiri. Orang dia baru masuk kok diuji kompetensi dan dia formasinya itu analis kepegawaian misalnya atau dokter. Nanti kalau nggak lulus uji kompetensi berarti nggak jadi fungsional dong. Padahal formasinya ini bertentangan. Ya. Makanya kita hapus. Yang harus dimiliki mereka itu adalah kompetensi, pemenuhan kompetensi. Setelah dia duduk, maka penuhilah kompetensinya supaya dia lebih kompeten di bidangnya. Gitu ya. Nah, ini barangkali juga penting. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ketika duduk di JF ini, maka sistem karir kita menjadi luas. Dan dengan karir JF ini, itu karirnya itu dia tuh akan melekat ke dalam dirinya. Jadi Bu Rita misalnya sekarang ini sudah ahli utama atau ahli madya, kalau pindah ke Menpan ya jabatan fungsionalnya tetap melekat. Mau ke kementerian lainnya masih analis kepegawaian, analis SDM aparatur. Berbeda dengan saya sekarang Asdep. Kalau ke Pemprov Jabar saya nggak jadi Asdep lagi karena jabatan itu melekat di struktur Menpan. Tapi kalau fungsional karena keahliannya melekat ke dalam dirinya. Sehingga ketika pindah ke Menpan, misalnya contohkan tadi Bumia atau Birita ke Menpan, sepanjang fungsinya kepegawaian, ya analis kepegawaiannya bisa dibawa. Kan itu kelebihan, Pak. Jadi kita tidak mulai dari nol. Ya, ketika misalnya saya terkena perampingan organisasi, saya nggak dapat, saya mau ke strukturnya kan dari nol lagi itu. Saya harus ikut seleksi lagi, saya harus macam-macam lagi, saya harus memenuhi syarat lagi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu beda. Jadi
Kalau misalnya tadi apa namanya karena CTLN, karena ditugaskan dan sebagainya dia boleh, kecuali tidak memenuhi syarat jabatan. Tidak memenuhi syarat jabatan itu apa? Dia tidak uji kompetensinya nggak lulus ya nggak bisa naik. Atau tadinya syaratnya S2 dia masih S1 bisa diberhentikan. Nah, gitu. Jadi dia berhentinya itu bisa tetap di situ ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung itu kami menghapuskan tuh batas usia pengangkatan kembali. Ngapain sih aspek administratif menghalangi orang berkompetisi, berkompetensi dan berkarir? Ya. Jadi Bu Rita mau usia berapa saja ketika diangkat kemana mau balik lagi kapan aja juga bisa ke fungsionalnya. Dulu ada 50, 54 saya bilang aduh ini kok administratif menghalangi orang berkarir sih di fungsional. Padahal dia dulunya sudah fungsional. Itulah yang menyebabkan salah satunya kita kekurangan guru barangkali setelah saya telaah Bu Rita. Jadi guru-guru itu jadi kepala dinas, jadi ini. Mau balik lagi jadi guru dia nggak bisa karena usianya sudah lebih dari yang dipersyaratkan. Sekarang kapan aja boleh. Kalau ada seorang guru jadi kepala dinas pendidikan, jadi kabag pendidikan, kalau balik harusnya jadi guru yang hebat. Harusnya ya, jadi guru yang hebat karena dia sudah punya pengalaman lebih banyak. Jadi banyak nih yang kita hapuskan. Termasuk nomenklatur. Dulu itu nomenklatur jabatan fungsional, analis kepegawaian dan angka kreditnya itu nggak mencerminkan nomenklatur. Kalau jabatan ya analis kepegawaian aja, angka kredit itu cara menilainya. Ini makanya dulu itu dari sisi nomenklatur aja sudah didiskriminasi. Ya, seolah-olah beda. Kalau saya jadi kabag kepegawaian ya kabag kepegawaian aja. Saya enggak tuh jadi kabag kepegawaian dan SKP-nya, kan enggak. Ya, kalau mau konsisten ya kayak begitu. Jadi artinya hal-hal yang seperti itu sudah kita hapuskan. Nah dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian karena basis kita adalah kompetensi, ya, maka fungsional bukan berarti tidak harus punya manajerial. Ya, ini kewajiban bagi seorang aparatur sipil negara memiliki kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Ya, dan saya kira banyak nih orang-orang hebat fungsional itu ketika dia berkarir di struktural juga dia bisa. Makanya kompetensi manajerial itu juga jadi penting dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional. Nah, kemudian kami juga ini memberikan apresiasi kepada para pejabat fungsional. Kalau dia di daerah terpencil, ya daerah rawan, ya yang berbahaya dan sebagainya, gitu ya. Dia jadi penyuluh ataupun jadi pengawas dan sebagainya. Kita berikan apresiasi 25% angka kredit kumulatif, ya untuk tambahannya, ya. Termasuk juga kalau dia diberikan tugas-tugas lain yang memang tadi dia jadi pimpinan, jadi koordinator dan sebagainya. Nah, ini wujud kita untuk membangun bahwa fungsional itu menjadi hal yang penting. Tapi instansi pembina memang harus melakukan tugas-tugasnya dengan baik, ya. Jadi instansi pembina jabatan fungsional itu adalah ibu kandungnya kalau saya menyebutnya ibu kandungnya jabatan fungsional. Jadi misalnya Bu Rita sebagai asesor analis SDM aparatur itu sebetulnya ibu kandungnya di BKN. BKN punya anak di Jabar, ya, namanya Ibu Rita, ya. Di sana dia itu supaya bekerja baik di sana itu harus dibina oleh ibunya, gitu loh ceritanya. Nah oleh sebab itu ya instansi pembina itu tidak hanya punya tugas yang seperti itu, tapi juga harus harus memang benar-benar punya concern yang cukup optimal ya untuk pelaksanaan itu. Termasuk juga organisasi profesinya. Karena fungsional itu adalah profesi. Jadi kalau profesi dia harus punya keahlian tertentu, harus tergabung dalam satu profesi. Makanya juga kami mendorong organisasi-organisasi profesi itu. Ya, organisasi-organisasi profesi itu menjadi rumahnya bagi para pejabat fungsional. Ya, jadi betul-betul organisasi profesi itu bukan hanya sekedar dia membentuk wadah, ya bukan hanya sekedar membentuk wadah, tapi juga dia bisa membangun aparatur sipil negara yang berkedudukan di jabatan fungsional, kompetensinya. Ya, jadi ini juga penting untuk kita membuat itu. Nah, dengan demikian maka misalnya
tadi dijabar, bagaimana nih kepanjangan tangan dari instansi pembina? Maka adalah unit pembina teknisnya, apakah di BPSDM atau di mana gitu ya. Supaya ada kepanjangan tangan dari instansi pembina. Instansi pembina ke unit teknis melakukan pembinaan termasuk fasilitasi terhadap para pejabat fungsionalnya. Nah, oleh sebab itu peran dari instansi pembina itu apa? Pertama, membangun profesionalisme, ya, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, ya. Kemudian karirnya gimana nih? Jangan justru mempersulit orang untuk berkarir, termasuk kesejahteraannya. Jadi kalau ada jabatan-jabatan fungsional yang kurang penghasilannya, maka dia butuh itu. Nah, oleh sebab itu, apa nih kalau ini sudah terpenuhi, peran instansi pembina dalam memajukan fungsional itu jadi penting gitu ya. Karena ada 18 kewajiban instansi pembina itu. Sehingga apa? Kinerja, produktivitas dan sebagainya itu menjadi tinggi. Nah, termasuk ini ketentuan JF yang juga bisa diduduki oleh PPPK, di mana saat ini kita akan membangun 1 juta ya, 1 juta PPPK khususnya untuk guru. Nah, ini juga sudah ada kriterianya ya di dalam PP-nya ya, termasuk di dalam Perpresnya 38, PP 49. Kemudian juga yang PPPK itu kalau memang sudah terpenuhi di PNS ya nggak usah, karena ini untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Kemudian orang yang masuk juga harus sudah tersertifikasi profesi dan uji kompetensi. Dan bisa Jabar merekrut PPPK karena memang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di sana. Ya, jadi kalau nanti kita tidak dibatasi dengan itu, seolah-olah siapapun butuh PPPK, padahal kompetensinya tidak tersedia atau terbatas, gitu Bu Rita. Ya. Dan kalau kita juga merekrut PPPK tapi tidak ada percepatan peningkatan kapasitas organisasi, itu percuma. Ya, itu percuma. Nah, makanya saya bilang, saya selalu sampaikan, apa yang disebut dengan profesional itu apakah bukan PNS? Kan enggak juga. Ya, jadi artinya juga banyak orang-orang yang kompeten di sana. Nah, oleh sebab itu arah kita adalah kepada tadi transformasi ke dalam jabatan fungsional. Apa yang ditransformasi itu? Sistem pengembangan karirnya. Dan ini harus kita ubah mindset-nya gitu ya. Rubah mindset-nya. Jadi artinya perubahan mindset ini penting. Ya, bayangkan nih kalau mindset pejabat fungsional kita misalnya analognya seperti Bu Rita, ini luar biasa. Ya, betapa cintanya kepada fungsional, betapa kinerjanya dia kebut di situ teman-teman fungsional itu. Karena ini nunjukin eksistensi jabatan-jabatan fungsional, ya. Nunjukin betul-betul eksistensi jabatan-jabatan fungsional. Nah, oleh sebab itu kenapa ini kita harus lakukan? Kenapa kita harus ke fungsional? Karena tantangan kita nih, ya, pandemi COVID-19. Ya, ketika teman-teman kerja di fungsional, ini kerjanya lebih fleksibel dan lebih cocok untuk teman-teman di fungsional. Kedua, era digitalisasi, kita bekerja bisa di mana saja tuh karena keahlian dia bisa. Ya, ketiga, krisis global, Pak. Kita harus bekerja cepat, berbasis keahlian dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita perlu transformasi, ya, struktural, kultural, ya, digital, ya. Kemudian secara kebijakan, kompetensi harus berbeda, termasuk adopsi sistem dan teknologi. Sehingga apa? Apa yang kita inginkan di dalam cita-cita reformasi birokrasi kita untuk menuju birokrasi kelas dunia di 2024 ya akan tercapai. Salah satunya ketika kita sudah memiliki basis di jabatan-jabatan fungsional. Nah, dengan demikian dalam prakteknya itu harus ada perubahan-perubahan. Kalau ini nggak berubah, itu kita percuma. Pertama apa? Perubahan kepemimpinan dan pola pikir kita yang harus ubah. Jadi kalau kita nggak ubah, dari struktural ke fungsional, tapi caranya juga masih struktural, kita nggak berhasil, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian dari proses prakteknya juga harus berbeda, termasuk output dan layanan. Ya, termasuk output dan layanan. Kalau ini kita nggak melakukan perubahan ini, kita tidak akan berhasil. Makanya bagaimana kita membangun birokrasi yang dinamis itu? Pertama, kita ingin membangun fleksibilitas yang tinggi. Ini ada di jabatan fungsional. Karena apa? Bisnis proses sederhana, organisasi lebih ramping, berbasis kepada kinerja. Ya. Kemudian kedua, karena kapabilitasnya yang baik. Ya, kemampuan berpikir jangka panjang, dorongan berbagai inovasi, itu ada di fungsional. Ya. Kemudian juga membangun budaya unggul.
ya, meritokrasi, anti korupsi dan sebagainya. Jadi artinya kita akan bekerja di dalam satu tim, gitu ya. Kemudian akan menghasilkan output, gitu ya. Dan output itu akan berguna bagi organisasi. Ya. Secara akuntabilitas keuangan, saya kira nanti kalau kita bekerja di dalam tim itu orang akan saling mengawasi, ya. Orang tidak korup, ya, menghindari juga praktek-praktek korupsi kalau menurut Prof. Eko Prasojo itu, ya. Jadi betul-betul mengurangi praktek-praktek korupsi. Jadi kan nggak pernah juga tuh fungsional Bu Rita ditangkap gitu ya. Kan nggak pernah ya Bu ya, ada fungsional gitu, misalnya korupsi gitu ya. Bu Rita ditangkap karena korupsi angka kredit, kan nggak ada Bu, gitu ya. Nah, tapi yang lain-lain baru ada. Nah, oleh sebab itu, ini barangkali penting. Variabelnya apa tadi? Kapabilitas, keahlian, budaya tidak korup dan berbagi outcome. Karena apa? Kita akan menjadi squad team gitu loh, ya. Kemudian organisasinya berbasis kinerja, bukan hanya sekedar berbasis struktur dan fungsi. Kita ini Bu Rita kadang-kadang kerja itu berbasis struktur dan fungsi, Bu. Nah, oleh sebab itu harusnya berbasis kepada kinerja. Ya. Kemudian kebijakan akan lebih adaptif dan terintegrasi dan sebagainya. Nah, kolaboratif juga menjadi penting. Ya, nah ini barangkali Bapak Ibu sekalian jadi hal yang jadi pemikiran. Nah, oleh sebab itu tadi bagaimana kita menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, yang agile, yang profesional, yang efektif, efisien dalam pelayanan publik itu ya. Artinya tadi apa ya? Kita harus lakukan proses itu, penyederhanaan dalam pengambilan keputusan misalnya. Tidak lagi disposisi ya, proses bisnis yang lebih lama ya. Jadi harus kita menuntut adanya transformasi digital. Ya. Nah ini penting. Jadi nggak bisa lagi tuh kita membuat disposisi tapi petunjuknya nggak jelas sehingga ke bawah itu pekerjaan jadi nggak bisa terukur. Ya, tapi kalau di teman-teman di fungsional itu mungkin itu bisa dilakukan. Dan ini sudah kita lakukan kemarin sampai Desember 2020 ya, sampai Desember 2020. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah dilakukan di pusat kemarin. Jadi pengangkatan mereka itu hanya menggunakan rekomendasi dari Menteri Pan-RB. Ini momentum ya. Mungkin teman-teman yang fungsional saat ini mereka berdarah-darah untuk jadi fungsional. Tapi saat ini Bu Rita, kita memberikan diskresi. Kita memberikan keistimewaan bagi teman-teman yang akan beralih sepanjang dia terdampak penyederhanaan birokrasi pemerintah. Sehingga kita di Permen 28 itu hanya mengalihkan ke jabatan-jabatan yang setara, Pak. Ya, jadi dia dari jabatan administrasi itu dia langsung administrator, dia langsung ke madya. Ya, kemudian dia pengawas langsung ke muda, nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Ya, kemudian penghasilan dan kelasnya itu tidak mengurangi penghasilan sebelumnya. Ya, kalau dulu pekerjaannya struktur dan komando, sekarang disetarakan pekerjaan menjadi kepada fungsi dan peran. Ya, kepada fungsi dan peran. Dia fungsinya di jabatan fungsional, dia perannya sebagai apa? Bisa sebagai koordinator, bisa sebagai subkoordinator, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kemarin itu kita mengesampingkan ini. Mengesampingkan kualifikasi pendidikan dan pangkat, formasi, diklat, angka kredit, dan sebagainya. Makanya kami juga ingin memastikan bahwa pasti yang beralih itu tidak semuanya kompeten di dalam jabatan fungsionalnya. Dibandingkan dengan fungsional-fungsional yang reguler. Yang reguler itu yang ada saat ini. Nah, oleh sebab itu nanti kita ada tugas. Dan ini tantangannya, walaupun kita sudah diberikan dispensasi tadi, ini kecenderungan untuk mempertahankan dalam jabatan ini luar biasa. Saya bilang apa gunanya kita mempertahankan di eselon 34? Ini kebijakan pemerintah dan saya kira basisnya juga Pak Presiden inginnya seperti itu. Ya, jadi ada yang ditunda pelantikannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dirugikan saat ini. Yang dirugikan siapa ya? Pegawai eselon 34 tadi yang tidak bisa beralih. Karena sekarang ini Bu Rita nih ya, Bu Mia dan teman-teman, sekarang ini jadi berbalik seperti di Menpan misalnya. Pertanyaannya jadi berbalik Bu Rita. Jadi Pak Aba nasib kami gimana ya? Jadi yang ngomong itu tuh eselon 34 yang masih ada. Kalau dulu mah yang ringrang itu kan yang ringrang. Yang bingung itu para fungsional kok kami nggak dapat perhatian. Sekarang terbalik tuh. Ya, Pak Aba nasib kami gimana ya katanya ini saya nggak bisa naik pangkat, nggak bisa. Ternyata dinamika fungsionalnya di tempat kami ini sudah luar biasa. Ya,
Nah, oleh sebab itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Jadi itu jadi penting. Nah, oleh sebab itu nanti bagi teman-teman yang di pemerintah daerah itu sampai 30 Juni 2021 ya untuk penataan organisasi sekaligus tadi kalau surat Mendagri itu langsung bisa melantik. Jadi nanti tugas dari Jabar itu nih Bu Mia ya, Pak Diki masih ada ya. Ini tugasnya Jabar itu adalah tadi mengkoordinir pengalihan atau transformasi teman-teman dari kabupaten kota. Gitu ya. Sebetulnya tadinya mau oleh kita, tapi dari Dagri udah nanti kita aja untuk pemerintah daerah. Sehingga kemarin itu kami tidak merekomendasi untuk transformasinya, pengalihan. Ya, jadi ini nanti Menteri Dalam Negeri akan melakukan pemetaan, kemudian jenis jabatannya, gubernur oleh kabupaten kota, nanti akan ada usulan dari teman-teman provinsi maupun kabupaten kota, nanti kita validasi, kemudian akan dapat rekomendasi dan akan ada pengangkatan dan pelantikan. Jadi mudah sekali. Ya. Kenapa ini kita berikan privilege ini? Karena Bapak Ibu itu terdampak kebijakan pemerintah, ya, sehingga harus diberikan fasilitasi. Ya, fasilitasi untuk diangkat ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, rencananya nanti karena kewenangan rekomendasi itu adanya di Menpan, maka nanti mungkin Menpan akan memberikan delegasi kewenangan kepada Mendagri. Jadi cukup nanti Mendagri sampai Juni kewenangannya, kalau sudah lewat Juni itu harus ke Menpan kalau memang dia belum selesai juga untuk pengangkatannya. Nah, dengan demikian maka karena sudah 2020 itu berakhir, maka bagi instansi Pemda termasuk OTK-nya harus sudah selesai dan harus ada penyesuaian kualifikasi kompetensi. Kalau kemarin itu yang S1 aja boleh dia ke ahli media, analis kebijakan misalnya. Kalau nanti harusnya dia bisa menyesuaikan dan harus dicarikan jabatan-jabatan yang sesuai. Nah, ini nanti yang harus dilihat ya, mana jabatan-jabatan yang bisa ke fungsional, mana yang tidak. Ya, mana yang dipertahankan, ya, mana yang wajib. Jadi ini ada misalnya yang kaitan dengan kebijakan, yang kaitan dengan jabatan fungsional, itu adalah jabatan yang memiliki analisis, penyiapan bahan, koordinasi, pelaksanaan tugas teknis, ya, kesesuaian JR dan yang teknis fungsional. Tapi yang bisa dipertahankan adalah kewenangan otorisasi yang bersifat atributif, dia bukan delegatif. Karena kalau misalnya tanda tangan itu tadinya kepala didelegasikan kepada kabag atau kabid, itu delegatif. Ya, jadi kalau atributif dia sudah mandat di undang-undang, di peraturan pemerintah, di peraturan perundang-undangnya. Ya, kemudian kepala satuan kerja yang memiliki basis kewilayahan, ya, kemudian pelaksana teknis mandiri atau unit kerja pengadaan barang dan jasa. Nah, itu dia tuh harus di posisinya di struktural. Walaupun sekarang fenomenanya jadi berbalik. Walaupun mereka tidak dipertahankan, walaupun mereka dipertahankan, inginnya ke fungsional. Tapi juga ada yang terbalik di pemerintah daerah itu, karena potensinya ini akan dihapuskan, yang ini enggak, maka adalah orang yang nggak mau beralih tadi dipindahin dulu ke struktural yang kira-kira nggak dihapus gitu loh Bu Rita. Iya, Pak. Jadi mindset kita masih, nah mudah-mudahan nanti ini kalau sudah berjalan 1 tahun kita evaluasi, baru kita akan terasa oh ternyata manfaatnya itu akan lebih besar. Nah, oleh sebab itu maka langkah-langkah yang harus dilakukan bagi teman-teman tadi yang di pemerintah daerah, coba dari sekarang itu dikasih termasuk penataan kelembagaan, ya. Kemudian Menteri Pan-RB nanti akan mendelegasikan rekomendasi untuk pengangkatan dalam JR, ya, pemberian rekomendasi, ya, kemudian bisa pelantikan pelaporan termasuk tadi kepada Mendagri, dan nanti Kemenpan dan Mendagri akan melakukan monitoring dan evaluasi. Termasuk Mendagri menyampaikan hasil penyetaraan daerah itu kepada Menpan, karena kamilah yang ditanya oleh Pak Wapres dan Presiden. Pak Presiden dan Pak Wapres itu pasti nanyanya ke Menteri Pan-RB. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini juga nanti harus dilihat nih oleh teman-teman daerah. Karena ada keluhan, akhirnya kok kami penyetaraan, padahal kami sudah punya jabatan fungsional. Oh, kami pangkatnya udah 4A dan sebagainya. Silakan ini dianalisis dulu. Kalau Anda ke penyetaraan akan dapat ini. Kalau Anda misalnya ke Permenpan 13 akan dapat ini. Ya. Jadi artinya nanti harus diperhitungkan juga. Ya, nanti harus dilihat kira-kira saya itu akan masuk ke dalam mekanisme yang mana.
gitu ya. Jadi saya dulu masih dapat angka kredit sekian loh ya. Karena kalau sudah karir itu biasanya pegawai itu hitung-hitungan berita, oh angka kredit saya segini, oh saya kalau ke sini rugi, jadi kayak untung rugi. Saya bilang kalau di karir itu jangan ngitung-ngitung rugi karena kan kita bukan berdagang. Ya, kalau harga kita ingin tinggi, tunjukkan kinerja dan kualifikasi kompetensi kita. Harga kita jadi tinggi gitu. Kita belum punya harga tinggi secara kualifikasi kompetensi, kita udah nawarin barangnya mahal gitu loh. Gitu kan. Nah, jadi kalau sama Bu Rita nih karena suka kredit-kredit panci ya Bu ya, makanya cerita ini. Ya, jadi artinya ini harus dilihat juga. Jadi artinya jangan lagi ngomong tentang untung rugi, tapi apa kontribusi apa yang bisa kita berikan di situ dengan kinerja kita. Ya, jadi silakan nih kalau sebelum ini teman-teman silakan diperhatikan dulu kira-kira posisi saya itu akan tadi in passing kalau memang ada jabatan baru akan pengangkatan kembali atau melalui perpindahan jabatan. Mumpung belum, karena pengalaman kita kemarin itu begitu Bu Rita. Jadi mereka itu akhirnya ya Pak tahu gitu saya perpindahan jabatan, Pak tahu gitu saya ini. Boleh saja tadi perpindahan jabatan, tapi harus melalui uji kompetensi. Kedua, formasi dan peta jabatannya harus ada. Angka kreditnya harus dicari. Kelas dan tunjangan jabatannya yang existing. Ya, berbeda dengan yang teman-teman fungsional. Nah, oleh sebab itu, karena ini menyangkut nasib dan kesinambungan karir, ketika mengusulkan untuk penyetaraan JA ke JF itu, dan ini hanya diperuntukkan bagi organisasinya itu yang terkena penataan organisasi. Karena sekarang itu jadi beda nih, nggak ada penataan aja dia ngusulin pengen ke fungsional, tapi penyetaraan cari yang gampang gitu loh berita. Cari levelnya dulu. Ya nggak bisa, jadi harus dilakukan. Nanti teman-teman SDM di Jabar itu atau di teman-teman yang lain itu nggak bisa lagi begitu, ya nggak bisa lagi begitu. Jadi harus namanya harus disebut, ya namanya harus disebut. Nah, oleh sebab itu ini penting. Jadi namanya siapa, jabatan administrasinya apa, dia golongan ruang, jenjang kualifikasinya apa, pensiunnya mau kapan nih kira-kira ya? Apakah jangan sampai nanti orang yang pensiunnya lagunya menghitung hari diusulkan juga. Ya. Jadi orang udah lagunya Krisdayanti ini masih diusul. Kita gimana sih ya? Jadi begitu diangkat besoknya pensiun gitu ya. Gitu ya. Jadi tapi di sisi lain kalau waktunya terpenuhi, dia mau pensiun lagi 3 bulan, ternyata jadi berulang tahun panjang umurnya. Jadi 60 tahun, ya gitu. Nah, sebab itu panjang umurnya, tapi kinerja juga harus panjang gitu ya. Jadi artinya ada kontribusi, dia di kelas berapa, dia cocok di jabatan apa, di jenjang apa, kelasnya berapa, penghasilan dia berapa sih? Kalau dia pindah ada selisih enggak? Coba ini sebagai data kita untuk menghitung gitu ya. Jadi harus by name ya, harus by name ya. Jadi artinya ini penting. Nah, oleh sebab itu dengan proses ini sebetulnya nggak berubah. Apanya yang berubah? Nggak ada yang berubah. Tapi jangan sampai tadi ketika kita ke fungsional jadi rasa struktural. Atau jadi ketika kita ke fungsional sebetulnya jadi struktural berangka kredit. Nah, jangan lagi seperti itu. Angger jadi analis kepegawaian disposisinya lancar. Ya, gitu. Ya harusnya sudah berubah. Kita sudah bicara Pokja, kita sudah bicara tim. Kalau persoalan ketika di administrator pengawas pelaksana, kita dapat kesejahteraan, kita pengembangan karir kita mentok di sini di 4B, ya kan? Sudah di situ. Dan nggak bisa naik jabatan. Kalau naik jabatan harus pindah jabatan. Pekerjaannya berbasis bidang dan struktur, kan gitu ya. Jadi kalau saya di pengembangan itu milik saya gitu loh Bu Rita. Nggak boleh ke sini. Ya. Tapi kalau Bu Rita sudah di fungsional analis kepegawaian, ya atau analis SDM aparatur, ke SKPD mana aja juga kalau mau nugasin Ibu boleh, sepanjang kaitan dengan tugas analis SDM aparatur. Kan gitu. Dan itu akan dapat angka kredit di situ. Makanya dia bekerjaannya itu bisa lintas struktur. Ya, orientasinya pasti pada keahlian, inovasi, berproduksi, ya, meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Ya, karena kita saling mengawasi, pengambilan keputusan akan lebih
efektif, efisien. Ya, jadi pimpinan itu akan dapat kontribusi dari anak buahnya. Ya, begitu juga di tempat saya gitu ya. Di tempat saya itu juga begitu. Ya. Nah, ketika dia ke fungsional, kesejahteraan dan fasilitas masih sama kok. Ya. Saya di tempat saya itu nggak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Ya, masih sama kok, berjalan sesuai dengan bidang-bidangnya. Ya, kemudian juga sistem pengembangan karirnya malah naik. Yang tadinya tidak naik pangkat, jadi naik pangkat. Makanya teman-teman di tim saya itu sekarang udah ada yang eselon 2 juga, gitu ya. Udah ada pada naik pangkat dan sebagainya sekarang itu. Ya, udah yang ada jadi kepala BKPP di Bandung, kan alhamdulillah. Basisnya dari fungsional juga gitu. Ya, dari analis kepegawaian, ya. Gitu ya. Mudah-mudahan Pak Adi nyimak ya. Ini sahabat saya dulu, tim saya ya di BKPP Bandung. Kemudian pekerjaannya cuma berdasarkan fungsi. Sepanjang fungsi itu ada, dia boleh di situ. Ya. Nah, yang sering jadi pertanyaan, ini fasilitas. Ketika saya eselon 3, boleh nggak tuh kendaraan dinas yang masih saya pakai ketika saya ke fungsional jadi koordinator? Ya boleh. Ya, jangan sampai pikiran kita sesat tuh bahwa fasilitas itu diberikan ke jabatan. Fasilitas itu diberikan untuk mendukung fungsi. Ya, misalnya Bu Rita itu dulu kabak kepegawaian, sekarang jadi analis kepegawaian, kan koordinator di bidang kepegawaian. Dulu dapat kendaraan dinas. Kendaraan dinas itu untuk mendukung fungsi ibu di situ dalam mengelola kepegawaian, bukan karena struktur tadi. Ya, nah itu pemahaman itu juga jadi penting. Jadi jangan sampai seolah-olah kita fungsional nggak boleh dapat apa-apa, kan repot juga. Iya. Membangun fungsional itu satu sisi seolah-olah dia nggak dapat fasilitas. Nah, ini kan tadi jangan sampai ada disparitas yang seperti itu ya. Penilaian kinerja, wewenang tanggung jawab gitu kan juga sama. Nah, oleh sebab itu kedudukan fungsional itu seperti apa kalau dia pasca penyetaraan. Pak, saya sudah JF ahli utama, boleh nggak saya di bawah Pasekda? Ya boleh, atau bawah Dirjen. Ya boleh, nggak ada masalah. Tapi boleh nggak ada JF utama tapi saya bekerja koordinatornya sama dia? Boleh. Itulah kita nggak ngena struktur, karena di fungsional itu semakin tinggi jenjang itu bukan karena jadi anak buahnya. Bukan berarti pertama muda dia anak buahnya utama, bukan loh. Dia semakin tinggi karena kompetensinya. Karena pengalamannya, itulah yang dihargai. Bukan jenjangnya. Nah kalau di struktural, saya ini misalnya eselon 2, saya ngomong gini, yang hadir eselon 1, saya nggak akan didengar tuh suaranya. Tapi begitu saya jadi eselon 1, walaupun omongan saya nggak tepat, itu orang ikut. Karena yang dilihat itu jabatannya, bukan kompetensinya. Tapi nih kalau misalnya teman-teman fungsional, Bu Rita ahli di bidang asesmen misalnya, ngomong tuh di PIM 1, boleh. Karena kenapa? Karena rekognisi terhadap kapasitasnya. Karena keahliannya. Ya. Dosen Widya Iswara ngajarin orang karena apa? Ya, karena kapasitasnya. Dia memiliki keahlian ini gitu ya. Saya misalnya saya pelaksana atau saya eselon 4. Itu omongan saya benar, kadang-kadang belum tentu dianggap benar, Bu Rita. Ya. Karena orang melihat kedudukan, bukan isi dari kompetensi itu. Ya. Kalau di fungsional ya akan jadi beda gitu. Karena dia keahliannya tadi, dia bisa berinovasi. Nah, oleh sebab itu nanti dari Pemprov itu ya, dan teman-teman semua yang hadir di sini ya di lingkungan Pemprov harus melakukan penataan organisasi, pemetaan kompetensinya Bu dan kinerja pejabatnya. Jadi kami ingin agak ketat saat ini supaya tadi orang nggak bisa sembarangan lagi ke fungsional walaupun mekanisme penyetaraan. Ya, kita arahkan, ya, kita tata kembali dan kita petakan kompetensinya ya yang penyetaraan ini. Kalau belum, penuhi dulu kompetensinya, pengembangan kompetensinya, dan yang paling penting adalah pola pembinaan, penilaian, termasuk juga monitoring dan evaluasinya untuk tindak lanjutnya. Nah, tapi di sisi lain, jangan sampai ketika ke fungsional SKP kita kemana-mana, nggak nyambung. Nggak nyambung dengan sasaran kinerja organisasi gitu ya. Posisi teman-teman di BPSDM di bawah itu ada fungsional, ya harus cascading-nya ya harus jelas. Ya. Kalau kami misalnya, ini contoh saja Bu Rita ya dan teman-teman sekalian, fungsi koordinasi dan kelompok kerja kami dulu itu ada manajemen karir, ada talenta, ada pengembangan kompetensi.
Itu dilakukan oleh siapa? Oleh tadi teman-teman analis kebijakan, analis SDM, ada perancang, ada perencana, ya, ada statistisi, arsiparis, perencana dan sebagainya. Ya, sehingga capaian target itu bisa saling mengisi. Tapi dia itu turunan dari sasaran kinerja organisasi dari JPT-nya, dari IKU-nya. Iya. Jadi jangan sampai ketika fungsional itu dia bebas karena bekerja mandiri. Saya bilang di Permen 13 itu kami rumuskan mandiri di dalam jabatan fungsional ini adalah mandiri dalam rangka melaksanakan tugas profesinya. Ya, tugas profesinya. Bu Rita ini masih lanjut nih. Bu Rina mungkin ya kalau bisa diringkaskan Pak, kita masih ada satu lagi pembicara. Ya. Lanjut ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian termasuk juga untuk kepangkatan dan jabatannya, kami juga tetap akan memberikan ruang untuk kenaikan pangkat bagi teman-teman yang beralih ke fungsional. Jadi walaupun misalnya sebelum Oktober teman-teman sudah beralih melalui penyetaraan, maka kenaikan pangkat regulernya dengan angka kredit 100% tetap kita berikan di bulan Oktober. Itu ya, Oktober. Kemudian makanya nanti ada kenaikan pangkat reguler dan sebagainya, ya itu juga nanti akan kita berikan. Nah, oleh sebab itu yang paling penting adalah tadi perubahan pola pikir dan budaya kerja kita. Nanti Jabar atau teman-teman yang lain di lingkungan Jabar, penyusunan mekanisme penilaian kinerja dan sebagainya, termasuk juga monitoring dan evaluasi. Nah, yang lebih penting adalah berarti karena basis kita sudah fungsional, formasi untuk ASN kita itu harus sudah di jabatan-jabatan fungsional. Kriterianya apa? Dia memiliki integritas, nasionalisme tinggi, profesionalisme, dan sebagainya. Dan sehingga yang dilahirkan itu, keinginan untuk membangun birokrasi kelas dunia itu adalah tadi digital leader dan digital talent. Jadi nggak bisa lagi tuh sembarangan hanya merekrut pelaksana dan sebagainya, tapi sudah kepada tadi digital talent dan digital leader. Kemudian juga dari aspek pengembangan kompetensi ini jadi penting, termasuk juga ketika merekrut tadi yang PPPK supaya tetap dia diberikan kesempatan. Nah kemudian ini yang ingin kami sampaikan ya. Lihat nih Bapak Ibu sekalian ya Bu Rita, kalau kita sandingkan standar kompetensi jabatan kita, itu ternyata standar kompetensi jabatan untuk jabatan-jabatan fungsional itu lebih tinggi satu level dari jabatan-jabatan struktural. Contoh misalnya administrator dia di posisi 3. Ketika ke ahli madya itu standar kompetensinya itu 4 levelnya. Kan 4 itu saya 4 Pak, eselon 2 itu saya 4. Fungsional itu di madya. Ya, berarti kita ada PR nih Bu Rita untuk meningkatkan tadi ada gap kompetensi tadi. Ya. Terutama bagi mereka yang beralih ke jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Pengawas 2, ahli muda itu 3. 3 itu sama dengan eselon 3. Berarti kan kita harus bangga nih Bu Rita dan teman-teman sekalian bahwa level kita ini lebih tinggi kompetensinya. Ya. Karena basisnya tadi adalah keahlian. Nah, ini barangkali saya mengingatkan aja proses ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian tadi posisi jabatan-jabatan itu tadi di dalam kompetensi ini proporsinya juga harus jelas nanti ya, manajerial, sosial kultural. Termasuk teman-teman fungsional itu boleh ikut PKA PKN itu. Ya, karena yang akan menjadi eselon 2 itu nanti ya yang akan jadi JPT Pratama itu kan dari jabatan-jabatan fungsional nantinya. Ya, karena basis kita itu di fungsional. Begitu selesai dia bisa balik lagi kalau dia ke ahli utama. Nah, oleh sebab itu maka standar kompetensi itu jadi penting. Supaya apa? Supaya kita bisa manfaatkan di standar kompetensi itu untuk segala hal. Ya. Jadi basis kita untuk ngangkat orang, untuk merekrut orang, untuk promosi, untuk uji kompetensi dasarnya ini gitu loh. Dan ini bisa dilakukan oleh para analis SDM kita, oleh para asesor kita gitu ya. Sepanjang potensi kita ada, ngapain pakai orang lain? Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan asesor yang luar gitu, yang tidak tahu tentang konten dan konteksnya aparatur sipil negara. Jadi ketika melakukan uji kompetensi, loh kok nggak nyambung dengan jabatan, gitu loh Bu Rita. Siapa? Yang sudah tahu itu ya dari kita. Makanya utamakan dulu dari kita. Walaupun misalnya kita akan menggunakan dari luar, ini kan banyak tuh asesor kita, analis kita, ajarin dulu tuh. Kita maunya kayak gini, nyambung, kalau nggak nyambung ya jangan dipakai. Ya, karena kan hanya pemborosan saja, padahal kita punya orang-orang hebat yang ada di dalam, ya. Gitu. Nah, termasuk nanti bagaimana desain kita untuk pengembangan karir kita juga
jadi penting ya, termasuk di dalam masa pandemi ini tetap aja pengembangan kompetensi itu jadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian juga Dilan sedang mengembangkan ASN Korpu dan sebagainya ya, sekolah kader termasuk ini bagian dari sistem karir kita. Nah, oleh sebab itu pengembangan karir, kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi itu bagian dari manajemen karir yang tidak terpisahkan, termasuk bagi teman-teman yang ada penugasan dan sebagainya, itu bagian dari manajemen karir. Dan di dalam sistem pola karir kita yang sedang kita buat, para pejabat fungsional juga boleh diberikan tugas sebagai PLT atau PLH. Ya, misalnya dia Madya nih, Bu Rita jadi PLT-nya Kepala BPSDM, kalau ada kekosongan boleh. Ya. Jadi artinya kita sudah mengatur bahwa, makanya tadi saya bilang kompetensi manajerial itu harus dimiliki, karena di dalam pola karir yang kami bangun, Bu Rita, sekarang proses pengundangan, itu kita memberikan ruang kepada para fungsional untuk diuji menjadi PLT PLH kalau ada kekosongan. Jadi bukan hanya ranahnya struktural, tapi teman-teman itu pun diberikan kesempatan untuk tadi PLT PLH, kemudian akan diberikan tunjangan 20%, gitu ya. Tetap akan diberikan tambahan. Nah, ini untuk memotivasi itu juga supaya ada perubahan-perubahan. Nah, oleh sebab itu termasuk di dalam talent management kita akan dorong pemetaan manajemen talenta itu juga dari jabatan-jabatan fungsional ahli media dulu bisa. Karena dia yang akan jadi kepala dinas, ya jadi kepala PPSDM dan sebagainya. Jadi bukan dari eselon 3 gitu ya. Eselon 3 iya, tapi juga dari pejabat-pejabat fungsional. Sehingga nanti talent management ini bisa berjalan, ya. Nah, oleh sebab itu kenapa demikian? Karena memang kita sudah atur di dalam Permenpan 3 ya 2020 tentang ini, ya. Nah, ini ada tugas juga ya gitu ya. Jadi di dalam manajemen talenta itu ini ada aspek potensial. Ini nanti tugasnya Bu Rita dan teman-teman nih di asesor dan di analis SDM. Ya, untuk mengukur ini banyak nih teman-teman kita yang bisa mengukur ini. Iya, Pak. Intelektual, interpersonal, kesadaran diri dan sebagainya, ini tugas-tugasnya teman-teman itu. Ya, termasuk kompetensi-kompetensi yang lain. Nah, maksud saya ini untuk asesor SDM ini kita dorong juga dia itu harus mampu tadi melakukan ini ya dari subaspek pengukuran potensi. Makanya Bu Rita dan teman-teman, kenapa kami tidak menyebutnya kompetensi? Ya, kami menyebutnya potensial dan kinerja karena dimensi potensial itu lebih luas. Sehingga ada potensi, ada kompetensi, rekam jejak dan pertimbangan-pertimbangan lain. Supaya apa? Kita dapat top talent yang memang dibutuhkan oleh organisasi kita gitu ya. Oleh sebab itu standar kompetensi jadi penting, kompetensi individu jadi penting, maka pola pengembangan kita pun nanti harus berubah ya. Tugas belajar pun sekarang sudah di Seknek ya. Ini kita melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Makanya Bu Rita sekolah doktor, kalau dulu nggak bisa karena usia, sekarang boleh diakui. Menghalangi. Kemudian kami juga di tugas belajar tidak lagi memberikan izin belajar. Ya, semuanya harus tugas belajar. Tidak ada lagi orang sekolah karena keinginan sendiri. Ya, jadi instansi harus bertanggung jawab. Ketika saya ingin sekolah, saya tinggal lapor. Saya ingin biaya sendiri atau ingin dibiayai. Kalau biaya sendiri tetap harus tugas belajar. Karena apa? Pemerintah harus memfasilitasi peningkatan kompetensi ASN. Jadi kami sudah ubah nih dan kita atur di dalam Perpres. Ini memberikan ruang kepada aparatur sipil negara untuk meningkatkan kapasitasnya khususnya untuk pendidikan formal. Nah, dari sisi karir saya kira tadi juga sudah Pak Diki ya sudah menjelaskan bahwa karir kita teman-teman fungsional itu bisa siksa. Kami nggak ke sini pun teman-teman fungsional ke jenjang karir struktural pun di sini udah punya karir kok. Naik terus di sini kan. Dia sudah punya karir nih, baik pangkat maupun jabatannya. Tapi ingin melamar, coba lagi ke sini. Habis dari sini bisa balik lagi ke sini. Wah, nikmat banget itu karir. Ya, gitu ya. Jadi artinya memang apa namanya ini perlu pemahaman kita ya supaya tadi ternyata nggak ada ruginya juga kita berkarir ini. Apalagi ini sudah tadi arahan presiden yang mengarahkan ke sana. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa namanya proses untuk sistem karir itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu bahwa kita yakin dulu bahwa itu satu pilihan karir. Yang kedua, kualifikasi kompetensi kita harus tetap dibangun. Ketiga harus apa? Kreatif, inovatif di fungsional itu kalau diem aja terpuruk kita Pak. Gitu ya.
Keempat, tunjukkanlah kinerja, prestasi, dan sebagainya. Nah, itu barangkali nanti yang akan menjadi bagian tips kita bahwa fungsional itu ternyata akan kembali ke diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa membangun itu dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.